Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita umur. Pagi hari ini adalah kajian perdana kita bersama Ustadz Ahmad Idkanul Imam Rantau, dan kita tidak mulai dengan dengan Al-Hikam, tapi kita mulai dengan tema yang cukup menarik ini Bapak Ibu sekalian. Hablum minannas, menentukan hasil akhir ternyata. Jadi penting sekali rupanya hablum minannas itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima kajian dari Ustadz ini, dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaranya jelas ya, Mas Bapak Ibu ya. Jelas Ustadz, jelas. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap seluruh peserta kajian online Husnul Khotimah Institute, alhamdulillah di Senin pagi hari ini 28 April 2025 dan bertepatan 29 Syawal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita yang mudah-mudahan senantiasa kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan rutin kita ini diridhoi dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, termasuk umatnya yang kelak, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Mazwar, untuk kajian perdana ini akan memulai dengan tematik atau tema umum ya, yaitu berkaitan dengan hablum minan nas sebagai penentu hasil akhir gitu ya. Baik. Di dalam tradisi kita setelah Ramadan atau pas Lebaran itu biasa kita mengadakan atau menggelar halal bihalal. Halal bihalal itu, sebentar saya share screen. Halal bihalal itu sebuah tradisi yang sebenarnya tidak dikenal di dunia bangsa Arab gitu ya, Pak Ibu. Jadi istilah halal bihalal, nah itu sebuah istilah yang dicetuskan oleh salah seorang ulama Nusantara, ulama Indonesia di zamannya Pak Insinyur Soekarno, karena beliau meminta saat itu kepada sang ulama ini untuk membuat packaging acara open house di istana dengan cukup berbeda, gitu ya. Yang mencetuskan adalah Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Ya, Wahab hasbullah. Jadi memang inilah pertama kali istilah halal bihalal itu dicetuskan atau dikumandangkan, digelorakan gitu ya. Nah, apa maknanya? Halal bihalal itu maknanya adalah kita meminta halal, ya meminta halal dari orang lain, jadi meminta halal dari orang lain dengan cara yang halal gitu. Artinya dengan cara yang baik. Ini dia maksud. Nah, ini bukan suatu yang tanpa dalil ya. Misalnya saja bisa kita temukan dalil itu di hadis Bukhari. Nah, ini di hadis Sahih Bukhari nomor 2449. Nah, itu ya. Di hadis 2449 ini Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi." Siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya. Jadi lihat Nabi menggunakan diksi akhun li akhihi, saudara. Jadi yang punya kezaliman terhadap saudaranya. Nah, saudara di sini umum ya. Bisa saudara sedarah, yang dimaksud berarti keluarga. Bisa saudara seagama, sekeyakinan, itu saudara sesama muslim. Atau bisa juga saudara sebangsa. Karena kalau kezaliman ini kan kaitannya hablum minanas. Nah, kalau kaitannya hablum minanas itu dengan siapapun kita bergaul, mau agamanya Islam ataupun bukan, selama kita punya kesalahan dan kezaliman, ya kita harus minta maaf gitu. Kayak misalnya kalau kita hutang sama orang kafir, wajib bayar enggak? Ya kan tetap wajib. Kita punya salah sama orang non-muslim, orang kafir, harus minta maaf enggak? Ya harus gitu. Bahkan kalau di atasnya itu hadis 2448, ini Nabi sampai mewanti-wanti kita, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati ya terhadap doanya orang yang tersakiti, orang yang terzolimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang yang dizolimi dengan Allah itu tidak ada hijab, ya, tidak ada uh, penghalang. Jadi langsung itu. Nah, dalam tafsir syarah hadisnya kata ulama, maka doa orang yang terzolimi itu meskipun orang yang terzoliminya kafir. Jadi walau wa in kanatil mazlum kafiran. Meskipun orang yang terzolimi itu orang kafir, tetap yang dibela oleh Allah adalah orang-orang yang terzoliminya gitu ya. Jadi orang-orang yang terzolimi ini biarpun dia orang kafir, tetap akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Baik. Oke, nah maka meskipun yang terzolimi itu orang kafir, tetap Allah akan bela gitu ya. Bukan karena dia kafirnya, tapi karena dia orang-orang yang terzolimi. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan hadis 2449-nya ya. Maka kalau ada orang punya kezaliman terhadap saudaranya, falyatahallalhu kata Nabi. Nah, kalimatnya di sini pakai tahallala. Ya, tahallala. Maka mintalah halalnya.
minhu dari orang yang dia zolimi tadi, al-yauma dari sekarang. Makanya pakainya tahallala, artinya mintalah halal dari orang yang pernah dia zolimi. Nah, makanya Bapak Ibu kalau perhatikan, ritual terakhir dalam ibadah haji atau umroh gitu ya, yang menandakan apa namanya ibadah umrohnya selesai gitu, istilahnya namanya apa? Tahallul ya, yang kita melakukan prosesi cukur mencukur untuk menandakan berarti ibadah umroh kita telah selesai. Nah, itu kan namanya atau istilahnya tahallul. Apa itu filosofisnya? Tahallul itu berarti dia membuat sesuatu yang tadinya apa namanya? Tadinya halal, terbalik. Tadinya haram menjadi halal gitu. Tadinya nggak boleh jadi boleh. Sebelum dia tahallul kan pakai wangi-wangian, ya pakai sabun, sampo tidak diperkenankan, haram. Tapi setelah tahallul boleh. Sebelum tahallul pakai pakaian yang berjahit, yang berlubang gitu ya diharamkan, tidak diperkenankan. Tapi begitu sudah tahallul silahkan. Sebelum tahallul berhubungan suami istri haram. Setelah tahallul monggo ya. Maka itulah filosofis dari kalimat atau istilah tahallul ya. Maka di sini kalimatnya falyatahallalhu, maka mintalah halal dari orang yang pernah dia zolimi dari sekarang. Nah, dari hadis inilah kemudian tercetus istilah halal bihalal. Itu. Jadi meminta halal dari orang lain yang pernah kita zolimi dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Kenapa kita harus minta halal orang lain yang mungkin pernah kita zolimi dari sekarang? Di sini keterangannya kata Nabi, qabla alla yakuna dinar wala dirham. Sebelum nanti di akhirat kita nggak punya apa dinar dan dirham, nggak punya uang gitu ya. Nah, apa maksudnya Ustaz? Ke apa namanya? Korelasinya apa? Minta maaf atau minta halal dari orang lain dengan kita nggak punya uang. Gini Bapak Ibu, salah satu opsi kita menunaikan atau menuntaskan permasalahan dengan manusia gitu ya di dunia, itu kan salah satu opsinya pakai uang Bapak Ibu. Kita punya hutang yang mungkin sudah lama belum dibayar, maka bayarnya pakai uang. Atau kita punya apa kesalahan menyerempet mobil orang sampai penyok, baret, mungkin kita maaf, minta maaf, oke. Tapi kan orangnya yang menjadi korban nggak cukup dengan permintaan maaf kita, gitu kan? Nah, maka kita apa namanya ganti rugi dengan uang, gitu kan? Artinya kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, kezaliman-kezaliman kita kepada pihak lain, selama kita hidup di dunia itu masih bisa kita selesaikan dengan opsi ganti rugi uang gitu. Nah, kalau sudah sampai di akhirat, ternyata kezaliman-kezaliman kita masih ada, belum tuntas begitu ya di dunia, kita belum mendapatkan ridho dari orang tersebut, belum meminta halalnya, belum mendapatkan maafnya misalnya begitu. Nah, maka apa yang kemudian kita bisa lakukan atau apa yang nanti skema gimana yang bisa untuk membayarkan kezaliman kita? Uang sudah nggak ada. Ya kalaupun ada kan nggak laku ya. Uang kita sekarang aja Indonesia sudah ya, lemah sekali gitu ya nilai tukarnya gitu kan. Nah maka yang bisa untuk membayar kezaliman kita ya pahala kita Bapak Ibu. Karena kan uang sudah nggak ada. Nah, sedangkan tuntutan kezaliman atau sangkut pautan kita dengan sesama manusia ini belum clear, belum tuntas. Nah, maka salah opsi satu-satunya bukan salah satu. Opsi satu-satunya kita menunaikan hak-hak mereka yang pernah kita zolimi, ya dengan pahala kita. Itulah kemudian kalau di hadis Muslim ada konsep yang namanya muflis gitu ya.
Ya, muflis. Jadi di hadis Muslim nomor 2581. Ini konsepsi tentang namanya muflis. Itu. Ya, hadis Muslim nomor 2581. Apa itu muflis? Nabi tanya ke sahabat, "At-tadruna mal muflis?" Kalian tahu nggak yang dimaksud dengan muflis itu? Muflis itu bangkrut ya, bangkrut atau pailit lah, itu muflis ya. Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Apa yang dimaksud atau didefinisikan sebagai muflis, sebagai orang yang bangkrut? Qalu, sahabat jawab, al muflisu fina malla dirhama wa lahu wala mata. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, nggak punya aset, nggak punya uang. Faqal, kemudian Nabi jawab, kurang tepat ya, karena sesungguhnya innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku nanti, yakti datang yaumal qiyamah pada hari kiamat. Nah ini, bawa pahala sholat banyak Bapak Ibu ya. Wasiyamin, puasanya juga rajin. Zakatin, zakatnya tepat waktu gitu. Artinya hablum minallahnya nggak ada masalah sama sekali. Hablum minallahnya aman gitu ya. Nah, tapi di saat yang bersamaan dia membawa dosa hablum minannas segudang. Qad syatama hadza. Ya, mulutnya suka mencaci. Ya. Wa qadzafa, suka menuduh. Wa akala mala hadza, suka memakan harta orang lain dengan batil. Wa safaka dama hadza, membunuh. Wa daraba hadza, suka memukul. Dan lain sebagainya. Yang konteksnya adalah hablum minannasnya berantakan lah. Bahkan bisa dibilang anjlok gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Nah, khusus tentang misalnya qad syatama ini ya, yang Nabi beri contoh kan menyakiti, mencaci, memaki, menuduh. Nah, ini kan dosa lisan Bapak Ibu, dosa mulut. Nah, sebahaya itu memang lisan manusia Bapak Ibu. Sampai Nabi bilang di hadis Bukhari nomor 6474. Nah, di hadis ini kata Nabi, jadi ada dua lubang, Bapak Ibu ya, yang kalau lubang ini kita jaga, ya, dua lubang dalam tubuh manusia, yang mana kalau dua lubang ini kita pelihara dari sesuatu yang haram, maka jaminannya tidak main-main. Langsung dijamin masuk surga oleh Rasul. Bayangin. Nah, apa dua lubang itu? Man yadman li ma baina lihyaihi. Satu, siapa yang menjamin lubang yang di antara dua rahang dia. Nah, dua rahang ini berarti lubang apa? Mulut ya Bapak Ibu ya. Lubang mulut jaga. Terus yang kedua mabaina rijlaihi, lubang di antara dua kaki atau dua paha. Yang dimaksud kemaluan. Nah, ketika dua lubang ini sudah bisa kita pelihara dari yang haram, adman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Bayangkan, ini mengindikasikan bahwa menjaga lisan atau bahaya lisan itu sangat vital bagi seorang muslim ya. Ya, contoh yang selalu saya buka di banyak kesempatan gitu ya. Kasus contoh di mana seorang ibu di Depok ya, namanya Ibu Wati itu, dia melihat tetangganya yang masih muda tidak pernah kelihatan kerja gitu, nggak pernah kelihatan keluar rumah ya, tapi duitnya banyak gitu Bu, Pak ya. Jadi jiwa ghibahnya si ibu meronta-ronta nih. Kepo dia. Dapat duit dari mana? Sedangkan si anak muda ini nggak pernah kelihatan kerja, nggak pernah keluar rumah. Mungkin dia generasi kolonial gitu ya, yang tidak paham atau belum paham bahwa zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha, generasi milenial itu bahkan bisa earn money, mereka bisa mendapatkan penghasilan bahkan dari dalam kamar.
dengan membuat konten, dengan skema endorsement dan seterusnya. Sampai akhirnya si ibu ini menuduh sang tetangganya dengan tuduhan babi ngepet gitu. Bahkan karena saking sudah kadung malu menuduh tapi tidak terbukti, si ibu Wati ini sampai kemudian membeli babi sendiri dengan duit sendiri, Bu, Pak, gitu ya. Untuk menskenariokan, untuk apa namanya, untuk apa namanya, mengkondisikan gitu ya, seolah-olah eh, ada babi ngepet betulan gitu. Jadi dia beli babinya sendiri, malam hari dia menyewa 3 orang warga, bapak-bapak, untuk berpura-pura mengejar babi yang sudah dia beli. Bayangkan itu, Bapak Ibu ya. Semua bersumber dari mulutnya, dari menuduh orang lain gitu. Oh, ini bahaya sekali. Nah, itu ya. Nah, jadi itu kalau kita bisa menjaga lisan. Atau di sini dalam hadis muflis tadi ya, yang bangkrut tadi, Nabi juga memberi contoh memakan harta orang lain gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan puasa Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Ya, uh, di dalam rangkaian ayat puasa Ramadan yang dimulai dari Al-Baqarah 183 gitu ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Al-Baqarah 183 itu tentang kewajiban berpuasa. Ayat kewajiban berpuasa. 183 itu ya. 184-nya tentang masih puasa Ramadan. Menjelaskan kalau sakit atau dalam perjalanan seperti apa. Boleh batal atau tidak. 185 jelas-jelas menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Di mana di bulan itu Al-Quran diturunkan. Gitu kan? 186 membahas tentang doa. Nah, ini juga mengisyaratkan berarti doanya orang puasa itu sangat mustajab, sangat makbul. Nah, di 187 itu juga masih tentang rangkaian puasa, Bapak Ibu. Menjelaskan bahwa bagi yang berpuasa di malam hari silakan bercampur dengan pasangannya masing-masing gitu. Nah, jadi dari 183 ya sampai 187 ya itu menjelaskan tentang eh, teknis atau hukum Ramadan, puasa di Ramadan. Nah, terus 188-nya Bapak Ibu, itu tiba-tiba langsung larangan dari Allah untuk memakan harta dengan jalan yang batil. Memakan harta orang lain ya. Maka ayatnya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Ya kan? Wala watudlu biha ilal hukam, dan jangan juga kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu. Nah, kalau diurutkan atau dikorelasikan, apa korelasinya antara 183 sampai 187 tentang Ramadan loh, gitu kan? Terus tiba-tiba kenapa 188 tentang larangan memakan harta orang lain gitu. Nah, maka kata ulama tafsir di antara maksudnya ya wallahu alam, ini yang difahami oleh para ulama tafsir kita, itu seakan Allah ingin memberikan penegasan bahwa Ramadan itu salah satu pendidikannya, salah satu dampak yang diharapkannya adalah kita menjadi orang yang komit, Bapak Ibu. Menjadi orang yang komitmen gitu ya. Artinya gini, eh, Ramadan itu kita sangat takut gitu ya untuk batal dalam puasa kita. Sampai kita mungkin, mohon maaf misalnya kalau ada hewan masuk ke mulut atau misalkan kita ada air liur yang tidak sengaja keluar dari mulut, kemudian kita khawatir jika tertelan lagi itu akan membatalkan puasa gitu. Kemudian nggak ada orang yang melihat di kamar kita sendirian, di kantor kita sendirian.
mungkin di mobil pribadi kita sendirian, seharusnya kita bisa-bisa saja gitu ya. Ada potensi kita bisa makan, kita bisa minum, kita batal karena nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi kita hindari itu semua, kita takut padahal nggak ada yang lihat gitu. Nah, maka harusnya rasa itu atau pembelajaran itu juga kita bawa dalam kehidupan bersosial kita. Di antaranya itu jangan mencuri. Kalau mencuri kan nggak ada yang lihat, tapi kan ada Allah. Puasa saja kita nggak berani buka karena ada Allah kita tahu. Nah, maka jangan mencuri harta orang lain. Atau kalau dalam konteks yang lebih besar ya jangan korupsi di berbagai lini jabatan dari mulai tingkat daerah sampai pusat gitu yang dari paling bawah sampai paling atas. Ya memang tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi kan Allah melihat, Allah menilai, Allah mencatat gitu ya. Nah seharusnya apa yang kita lakukan di Ramadan berdampak ke situ gitu ya. Supaya kita tidak menzolimi harta orang lain. Nah jadi itulah contoh-contoh yang Nabi berikan di hadis Muflis 2581 ini. Terus gimana akhirnya pada akhirnya si orang ini? Hablum minallahnya bagus, itu kan? Sholatnya rajin, puasanya ya tidak diragukan lagi, zakatnya tepat waktu, tapi di saat yang bersamaan hablum minannasnya berantakan gitu kan? Nah, maka ketika dunia belum sempat meminta maaf, nah itu tadi kan maksud hadis Bukhari yang tadi kita jelaskan faliyatahallalhu, mintalah halal dari orang yang pernah kita zalimi itu dari sekarang. Maka kalau belum sempat kita meminta halalnya, belum sempat minta maafnya, belum sempat mendapat ridhonya, nanti yang berabe kalau mereka nuntut di hari akhir, di akhirat gitu ya. Nah kita udah nggak punya uang tuh. Maka yang bisa untuk membayar kezoliman kita adalah pahala kita. Maka pahala kita Bapak Ibu akan tersedot nih pada orang-orang yang kita pernah zolimi. Nah, pahala kita tersedot. Nah, di dalam hadisnya, fa'in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya keburu habis, gitu kan, qabla ayyuqadoma alaih, sebelum tuntutannya selesai, maka yang Allah lakukan adalah dosa atau kesalahan dari orang-orang yang dia zolimi akan ditimpakan kepada si pelaku tadi, gitu ya. Jadi si orang ini yang hablum minallahnya bagus, pahala hablum minallahnya luar biasa banyak, namun harus mengalami kerugian, semua pahalanya tersedot, bahkan dia harus menanggung dosa dari orang-orang yang belum sempat dia bereskan masalahnya di dunia. Nah, itulah yang namanya muflis, bangkrut. Nah, makanya Bapak Ibu dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu menjelaskan syarat bertaubat. Kalau dosanya antara dia dengan Allah, dengan syarat taubat. Kalau dosanya antara dia dengan sesama manusia, itu syaratnya lebih banyak kalau dosanya dengan sesama manusia. Gitu ya. Nah, ini, jadi babut taubah. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Nawawi. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Namun ingkanatil maksiyatu bainal abdi wa bainallah. Kalau maksiatnya itu terkait antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan hak-hak sesama manusia, falaha salah satu syurut, maka syaratnya ada tiga. Satu, ahaduha ayyukli'a anil maksiyah. Al-iqla. Iqla itu stop dari maksiatnya, berhenti. Wasani ayyandama ala fi'liha an-nadamah. An-nadamah ini menyesal. Ya, menyesal atau penyesalan terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan. Tsalits yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Al-azmu, ya.
Yang ketiga syaratnya azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosanya. Nah, ini 3 syarat taubat jika memang dosanya itu antara dia dengan Allah. Konteksnya hablum minallah. Tapi wa ingkanatil maksiatu, jika maksiatnya atau dosanya tata'allaqu bi adamiyin, itu berkaitan dengan sesama anak Adam atau sesama manusia, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Nah, apa saja 4 itu? Yang 3 ini plus tambah 1. Apa? Nah, ini ya istahalla minha atau ayyabro'a min sahibiha. Istihlal itu tadi Bapak Ibu. Meminta halal dari orang yang dia zolimi. Nah, itu. Jadi memang kalau hubungan kita dengan sesama manusia itu lebih kompleks gitu ya, lebih rumit, lebih ribet lah gitu. Karena memang kalau kita punya kezaliman, punya dosa kepada orang lain, walaupun kita sampai nangis-nangis minta maafnya sama Allah, minta ampunnya sama Allah, tapi yang kita zolimi nggak maafin, ya sorry to say kita ya sulit untuk dapat maafnya Allah gitu. Bahkan mungkin nggak bisa karena tadi itu kita bisa masuk ke dalam kategori muflis, naudzubillah ya. Nah, maka ini harus kita pahami Bapak Ibu. Takwa itu tidak hanya hablum minallah. Ya, takwa yang tadi di Al-Baqarah 183 kita diwajibkan berpuasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, bahwa takwa itu nggak cuman hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Jadi kedua dimensi takwa ini, ya kedua hubungan kita baik vertikal maupun horizontal ini harus kita imbangi. Ya tadi salah-salah kalau kita terlalu fokus kepada hablum minallah sampai bahkan mengabaikan hablum minannas, bahkan mungkin dia punya banyak kezaliman dan kesalahan, ya salah-salah dia akan menjadi orang yang muflis tadi, bangkrut gitu ya, pailit. Nah, itu kan sangat sangat mengkhawatirkan. Bisa jadi naudzubillah dia akan rugi, bahkan bangkrut dan kemudian dijebloskan ke dalam neraka. Nah, maka Allah dengan tegas tuh Bapak Ibu dalam sebuah ayat yang sangat populer lah saya kira, Ali Imran 133 dan 134 gitu ya. 133 Ali Imran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Segeralah kamu mencari ampunan dari Allah Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan dapatkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu memang sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu yang seperti apa cirinya? Parameternya seperti apa? Gimana? Ya, ciri orang bertakwa. Nah, di 134 dijabarkan, diuraikan. Ciri orang bertakwa ada 3. Nah, 3-tiganya yang menarik Bapak Ibu. Di ayat 134 ini, 3-tiganya yang merupakan ciri orang bertakwa, yang surganya sudah disiapkan seluas langit dan bumi itu tadi, adalah konteksnya hablum minan nas. Kita lihat satu, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi ciri orang bertakwa yang nomor 1 adalah berinfak Bapak Ibu. Suka gemar berinfak. Bahkan kalau di hadis Muslim ini yang selalu saya bawakan, pesan Nabi kepada Abu Dzar ya. Nih, Bu, Pak, di hadis 2625, hadis Sahih Muslim nomor 2625 tentang perbuatan baik kepada tetangga gitu ya. Nabi pesan, ya Abu Dzar idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha. Wahai Abu Dzar, kalau Anda masak sayur, tolong perbanyak. Nah, perbanyak apanya nih ibu-ibu nih kalau masak sayur? Di sini kalimatnya air. Jadi kalau masak sayur banyakin kuahnya gitu ya. Wa ta'ahad jironaka,
Dan berbagilah kepada atau perhatikanlah tetanggamu. Artinya berbagilah kepada tetangga Anda dari sayur yang Anda masak tadi. Yang kuahnya dibanyakin tadi. Terus yang dibagi ke tetangganya apanya? Kuahnya apa isinya? Kalau dilihat dari redaksinya ya maksud Nabi berarti kalau memang kamu bisanya cuma kasih kuah ya nggak apa-apa gitu loh. Kuah itu yang kamu berikan. Namun kan nggak mungkin lah kita telan hadis itu bulat-bulat gitu ya. Artinya hadis ini ingin menjelaskan kepada para umatnya untuk tidak beralasan lah. Artinya nggak usah banyak alasan kalau mau berbagi. Atau bahkan tidak ada alasan untuk Anda tidak bisa berbagi. Gitu ya. Jadi memang Nabi ini di antara tauladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh dan bahkan bisa kita teladani gitu ya. Itu adalah berbagi Bapak Ibu. Bahkan level berbaginya Nabi itu sudah di atas rata-rata ya. Sudah jauh sekali dari kita. Di hadis uh, riwayat Bukhari Muslim gitu ya. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini Bapak Ibu. Hadis Bukharinya nomor 1469, Muslimnya 1053. Oke. Nah, ini di hadis Riyadhus Shalihin. Jadi riwayat Bukhari Muslim ini memberikan gambaran seperti apa level berbaginya Nabi. Jadi gini, inna nasan minal ansar, sesungguhnya sahabat-sahabat dari golongan ansor begitu ya. Sa'alu Rasulullah SAW. Mereka meminta kepada Nabi permintaan. Ya entah meminta makanan atau meminta minuman atau mungkin uang gitu ya. Kalau kita sekarang. Fa'atahum. Kemudian Nabi berikan kepada mereka. Summa sa'aluhu. Kemudian datang lagi orang ansor lagi. Minta lagi. Minta lagi terus. Nah poinnya garis bawahnya pertama di sini. Hatta nafida ma indahu. Sampai-sampai apa yang Nabi punya tuh habis Bapak Ibu. Jadi hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Apa yang Nabi punya, apa yang ada di tangannya Nabi habis. Jadi Nabi itu kesimpulannya dari awal hadis ini bisa kita simpulkan Nabi baru berhenti berbagi kalau yang beliau punya sudah habis gitu. Luar biasa ya. Nah, tapi ini yang mungkin sulit kita tiru lah. Ya, makanya level Nabi ini jauh di atas semua manusia gitu ya. Nah, terus kemudian Nabi bilang, "Mayakun min khairin falan addakhirahu ankum." Wahai para sahabatku, kata Nabi, kalaupun saya masih punya gitu ya. Masih ada yang saya punya di rumah, nggak bakal saya umpetin gitu. Falan addakhirahu ankum, nggak akan saya sembunyikan dari kalian. Artinya, kalau Nabi memang masih ada yang bisa diberikan, masih punya sesuatu yang bisa diberikan, kata Nabi nggak akan disembunyikan, bakal saya kasih ke kalian. Gitu. Nah, ketika saya tidak bisa memberi kepada kalian, itu tandanya berarti yang saya punya sudah habis. Subhanallah ya. Nah, itu level level berbaginya Nabi itu Bapak Ibu. Yang mungkin sulit untuk kita tiru, tapi paling tidak mungkin kita bisa mendekati lah gitu ya. Karena kita nggak mungkin berbagi sampai punya kita habis gitu ya. Sangat mungkin bisa dibilang sangat mustahil gitu kan. Tapi itulah level kebaikannya Nabi. Makanya di riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Abi Dunya gitu ya. Nah ini di dalam kitab Jami'us Sahih Kurnya Albani, ya hadis ini Hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Qadha'ul Hawaij. Kata Nabi begini, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum. Orang yang paling Allah cinta itu orang yang paling manfaat. Ya, ketika bahasanya paling bermanfaat berarti kan yang paling bisa memberikan dampak kepada sekitar ya. Artinya hablum minan nas nih. Wa ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta itu adalah sururun, kebahagiaan. Tudkhiluhu ala muslim, yang kau sematkan ke dalam diri seorang muslim.
Ya kalau bahasa sederhananya, nyenengin orang lain. Nah, itu salah satu amal yang paling Allah suka. Menyenangkan orang lain. Au takshifu anhu kurbatan. Atau apa, membantu kesulitan orang lain. Au taqdi anhu dainan. Atau melunasi hutang orang lain. Gitu ya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau mengenyangkan perut yang lapar. Gitu. Nah, terus Nabi bilang begini Bapak Ibu. Wali an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidih syahran. Bahwa saya, kata Nabi gitu ya, bahwa saya berjalan untuk membantu suatu hajat keperluan orang Islam, itu lebih saya suka daripada saya i'tikaf di masjid 1 bulan. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi eh, apa namanya, Nabi lebih suka membantu hajat keperluan orang lain gitu ya daripada itikaf 1 bulan. Makanya kalau kita bandingkan ibadah hablum minannas dengan hablum minallah yang sifatnya sunnah ya, hablum minallahnya yang sifatnya sunnah. Kalau yang wajib ya tidak bisa dibandingkan lah. Sholat 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban basic fundamental kita. Tapi kalau hablum minallahnya itu sunnah, dengan hablum minannas itu dibandingkan, seringkali Nabi selalu memilih yang hablum minannas gitu, Pak. Apalagi yang konteksnya membantu kesulitan orang lain gitu ya. Itu Nabi lebih suka. Nah, dari sini jelas ya, berarti ciri orang bertakwa yang Allah tegaskan di 134 di sini adalah orang yang suka berinfak pertama tuh. Nah, ini hablum minannas nih Bapak Ibu. Orang-orang yang bertakwa itu cirinya satu, orang yang suka berinfak. Tadi sudah kita bahas. Nah, ciri kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang suka menahan amarah. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Ini juga hablum minannas kan. Nah, saya ada sebuah video di mana seorang ibu dengan penampilan yang sangat syar'i, dengan sangat tertutup rapat gitu ya, dengan jilbab yang lebar, bahkan bercadar begitu. Nah, dia memesan layanan Gojek Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah drivernya tiba di rumah sang ibu, ternyata si ibu ini pengen mengirim barang. Nah, kalau di dalam layanan Gojek, kalau mau mengirim barang itu kan berarti yang harus dipilih layanannya Gosen ya, Gosen. Tetapi si ibu malah pesannya GoRide gitu. Jadi pesannya GoRide, GoRide itu kan untuk mengirim, untuk mengantar penumpang ya, membawa orang. Nah, driver ini kebetulan salah satu jamaah gitu ya, menolak dengan cara halus, ibu, mohon maaf ya saya cancel gitu kan. Saya nggak bisa bawa barang ibu karena ibu pesannya GoRide, saya nggak bermain di GoSend. Sedangkan ibu pengen bawa barang gitu, pengen mengantar barang. Jadi yang harus dipesan layanannya GoSend. Kenapa ditolak? Karena GoRide dan GoSend itu ada tarif yang berbeda, Bapak Ibu. Karena kan GoSend ini membawa barang ya, ada resiko gitu. Entah mungkin nanti barangnya pecah, hilang, rusak gitu kan. Atau bahkan yang lebih bahaya kalau ternyata yang dia kirim ini barang terlarang gitu ya. Karena kayak seperti barang selundupan atau barang haram gitu ya, narkotika kan sudah suka ada kasus begitu. Nah, maka ditolak halus-halus oleh sang driver. Tapi si ibu bukannya minta maaf, malah marah-marah, Bapak Ibu. Nah, yang sangat disayangkan, dengan penampilan yang begitu syar'i, sang ibu marah-marah dengan kata-kata yang cukup kasar. Dengan nada yang sangat tinggi. Padahal si ibu yang salah. Gitu kan. Bahkan kalau video ini kita play, itu keluar kata-kata kotor dan binatang-binatang najis gitu ya. Jadi inilah akhirnya begitu, ini sudah diupload foto videonya di sosmed. Nah, kalau seperti ini kan yang jelek siapa? Si ibu atau Islamnya? Kan Islamnya. Karena ibunya pakai cadar, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu kan begitu. Orang-orang nggak peduli siapa ibunya, cuman yang dilihat karena tuh baju dia seperti itu gitu kan.
merepresentasikan agama Islam, maka yang akan dicap adalah tuh lihat tuh Islam seperti itu. Nah, padahal jelas ciri orang bertakwa tuh nggak begitu. Makanya kata Allah, ciri orang bertakwa adalah kadhiminal ghaidha, suka menahan amarah. Dan yang ketiga, ciri bertakwa yang disebutkan Ali Imran 134 adalah wal afina anin nas. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itulah kenapa ada halal bihalal. Kenapa tadi Nabi juga menyuruh kita sesegera mungkin menyelesaikan urusan dengan manusia. Kalau kita punya kezaliman kita minta maaf. Kalau kita punya hutang kita bayar. Kalau kita punya sangkutan kita tuntaskan gitu ya. Nah, itu diantara apa namanya yang menjadi ciri orang bertakwa. Ada tiga ya, dan tiga-tiganya hablum minanas. Infak, kemudian menahan amarah dan memaafkan. Nah, ini sesuai dengan hadis Tirmizi, Bapak Ibu. Ya, di hadis Tirmizi itu ada riwayat dari Nabi di antara ciri orang yang diharamkan masuk neraka gitu ya. Hadis Tirmizi 2488. Nah, di antara ciri orang-orang yang diharamkan masuk neraka atau neraka diharamkan menyentuh orang tersebut aja. Kalau Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar. Maukah kalian kuberitahu tentang orang yang haram masuk neraka atau neraka diharamkan untuk menyentuh tubuhnya. Api neraka dilarang oleh Allah untuk menyentuh tubuhnya. Siapakah orang-orang itu? Ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Ala kulli qaribin. Qarib ini orang yang dekat dengan manusia. Artinya mudah bergaul. Dekat dengan masyarakat gitu ya. Hayyin. Yang hatinya lembut. Ya ramah gitu ya. Kalau orang Betawi istilahnya bares gitu Bapak Ibu. Ya suka tegur sapa dengan masyarakat itu baik, dengan keluarga baik gitu. Sahlin dan suka memudahkan orang lain. Nah, jadi bayangkan di hadis Tirmizi 2488 ini Nabi sampai mengatakan orang-orang semacam itu yang dekat dengan masyarakat, orang yang hatinya lembut, lemah, lembut itu ya, sopan, ramah, suka memudahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang haram masuk neraka. Bahkan api neraka oleh Allah dilarang menyentuh badan atau tubuh orang semacam itu. Nah, ini kan dalil-dalil yang dari tadi saya sampaikan, ini sangat tegas menjelaskan bahwa hasil akhir kita nanti di akhirat itu seringkali ditentukan pada akhirnya oleh hubungan kita dengan sesama manusia. Contoh dari yang muflis tadi, yang bangkrut tadi gitu ya. Ya tentu ini setelah kita menjalankan hablum minallah yang sifatnya basic ya, fundamental. Bukan berarti juga kalau begitu Ustaz, kita baik saja sama orang, kita berbagi saja sama orang, tapi nggak usah sholat, nggak usah puasa Ramadan. Ya keliru. Itu kan suatu kewajiban yang mendasar, tidak bisa digantikan oleh apapun gitu ya. Nah, jadi itu dikerjakan dulu. Tapi kalau yang sudah wajib-wajib saja kita kerjakan, plus kita tambah dengan hubungan baik kepada manusia, hublum minan nas kita bagus, ya sudah, insya Allah keselamatan akan menyertai kita. Bahkan di hadis Bukhari kan, ini juga kalau tidak salah sempat pernah saya singgung gitu ya, pernah saya bawakan bahwa Nabi pernah melewati 2 jenazah gitu ya. Kemudian jenazah yang pertama sama orang-orang di sekitarnya gitu ya, sama orang-orang yang mengenalnya, itu dipuji-puji Bapak Ibu. Wah, siapa yang meninggal? Si Fulan gitu kan. Nih hadisnya hadis Bukhari nomor 1367. Jadi marau bi jinazatin. Jadi sahabat dengan para Nabi dengan para sahabat begitu ya melewati satu jenazah. Kemudian jenazah ini asnau alaiha khairan. Ya, kemudian jenazah ini dipuji-puji. Wah, sayangnya si fulan udah meninggal. Padahal orangnya baik, peduli dengan sesama, ke masjidnya rajin, pokoknya dipuji lah.
Faqala Nabi SAW, Nabi komentar wajabat, pasti. Nabi jawab pasti. Kemudian marau bi ukhra, lewat lagi jenazah yang kedua. Kali ini jenazah yang kedua kebalikannya. Fa'atnau 'alaiha syarron. Caci maki. Itu kan pokoknya kematiannya inilah disyukuri bahkan gitu ya. Siapa yang meninggal si fulan? Alhamdulillah. Akhirnya mati juga tuh orang. Alhamdulillah gitu ya. Jadi kematiannya bahkan diharapkan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, Nabi kemudian komentar dengan kalimat yang sama atau kata yang sama, wajabat, pasti gitu ya. Tadi di sini wajabat, pasti, di sini wajabat, pasti, wajib. Wajib itu maksudnya pasti di sini. Kemudian setelah dua jenazah itu lewat, Umar bin Khattab tanya, faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tanya, "Ma wajabat? Apa yang kau maksud dengan kata pasti ya Rasul? Apa yang pasti itu apa?" Nah, hadza asnaitum alaihi khairan. Jenazah pertama yang kalian lihat itu dipuji-puji atas kebaikannya, wajabat lahul jannah. Dia pasti masuk ke dalam surga. Tuh, Bapak Ibu. Konteksnya Nabi nggak kenal loh sama jenazahnya. Nabi nggak tahu siapa orang yang di dalam keranda itu, nggak tahu. Cuma berdasarkan pujian atau reaksi orang-orang sekitar atas kematian jenazah itu, Nabi langsung kemudian memastikan, oh jenazah yang pertama masuk surga nih. Gitu. Karena dipuji-puji jenazahnya, dikenang kebaikannya gitu. Nah, yang kedua, hadza asnaitum alaihi syarran. Yang kedua, kalian lihat dia dimaki, dicaci. Bahkan mungkin sebagian mensyukuri atas kematiannya. Karena kehadirannya tidak diharapkan oleh orang sekitarnya. Makanya kan Nabi Muhammad SAW juga bersabda ya, al-muslimuna man salimal muslimuna min yadihi walisani. Itu juga hablum minanas tuh Bapak Ibu. Orang Islam sejati, kata Nabi, adalah cirinya atau kategori indikatornya bukan orang yang rajin sholatnya, rajin tahajudnya. Tapi orang Islam sejati adalah orang Islam lainnya yang ada di sekitar dia merasa aman dari lisan dan tangannya. Jadi kalau kehadiran kita membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman dan sahabat kita, orang lain yang ada di sekitar kita, merasa aman, merasa nyaman di sekitar kita, ya bisa kita syukuri bahwa berarti kita menjadi muslim sejati, kata Nabi. Nah berarti kan bisa disimpulkan kebalikan dari hadis tadi, kalau ada orang Islam, kehadirannya tidak diharapkan, bahkan kalau ada dia, kalau ada dia, orang-orang itu merasa terganggu, tidak nyaman, tidak merasa aman, ya dia menjadi orang muslim yang tidak sejati, berarti bisa dipertanyakan keislamannya. Nah, jenazah yang kedua ini yang dicaci maki tadi, wajabatlah hunnar. Tuh Bapak Ibu. Maka dia pasti masuk neraka. Sekali lagi ya, konteksnya Nabi nggak kenal dengan jenazahnya. Nggak tahu siapa yang di dalam keranda, nggak tahu. Tapi kenapa Nabi bisa memastikan begitu? Nah, jawabannya di akhir hadis. Apa kata Nabi? Antum syuhada Allah fil ardi. Karena kalian, wahai para manusia, adalah saksinya Allah di muka bumi. Tuh. Jadi dari hadis ini, kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, kita menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama, maka ketika kita meninggal, kita akan ditangisi, Bapak Ibu. Kematian kita akan dikenang dengan berbagai macam kebaikan yang pernah kita lakukan. Dan itu bisa menjadi salah satu dasar bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi kalau kita dinilai jelek, dicap buruk oleh masyarakat, kebanyakan yang tentu persaksian ini yang diambil persaksian yang tulus ya Bapak Ibu ya, bukan yang di endorse gitu ya, bukan yang di setting gitu kan. Benar-benar yang misalkan keluarganya yang sehari-hari dengan dia, tetangganya yang lebih sering berinteraksi dengan dia, tahu bagaimana
perbuatannya, akhlaknya, kelakuannya gitu. Jadi atau teman kantornya yang tahu bagaimana sikap dia, sifat dia. Nah, itulah persaksian-persaksian semacam itu yang nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai landasan atau dalil atau dasar bagi Allah untuk menentukan nasib akhir dari kita gitu. Nah, yang menarik itu kan tadi hadis 1367, Bapak Ibu. Di bawahnya nih 1368. Nah, berapa orang yang bisa dijadikan dasar oleh Allah untuk mewajibkan untuk memasukkan kita ke dalam surga kalau kita dipuji saat kita mati gitu ya. Kita dikenang kebaikan kita saat kita meninggal dunia. Berapa orang minimal? Nah, di sini kata Nabi Muhammad SAW, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Jadi siapapun orang Islam yang ketika meninggal dunia ada 4 orang saja, Bapak Ibu, bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik, gitu ya. Adakhalahul jannah. Maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Bayangin Bapak Ibu, 4 orang. Tetangga depan 1, kanan 1, kiri 1, belakang 1. Itu baru dari tetangga, belum dari keluarga, belum dari pasangan dan seterusnya. Nah, 4 orang saja bersaksi ketika kita meninggal kita adalah orang baik gitu ya. Makanya kan kalau di beberapa kebanyakan tradisi orang Islam ketika meninggal itu akan diambil persaksian yang nyolatin ya Bapak Ibu. Dengan ucapan misalnya isyhadu annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwa jenazah ini orang ini termasuk ahlul khair, orang baik gitu. Nanti jamaah akan jawab khair gitu. Nah, sejatinya perbuatan itu atau tradisi itu mengambil dalil dari hadis ini Bapak Ibu supaya jenazah ini dipersaksikan oleh orang banyak termasuk orang baik. Nah, cuman kan itu seperti menjadi sebuah formalitas akhirnya gitu ya. Jadi ya tetap yang diambil oleh Allah adalah persaksian yang murni, persaksian yang utuh, yang tidak di endorse gitu ya, yang tidak dipaksa. Nah, kemudian lanjutan hadisnya fakulna wasalasa. Kemudian sahabat ada yang menyela ucapan Nabi, ya Rasul, kalau 3 gimana? Jadi bukan 4 orang, 3 orang. Jadi hanya 3 orang yang bersaksi kalau kita orang baik. Wasalasa, 3 pun bolehlah. Terus fakulna, ada lagi yang menyela di antara kita para sahabat, wasnan. Kalau 2 gimana ya Rasul? 2 orang nih yang bersaksi kalau kita orang baik saat kita meninggal. Wasnan, ya sudahlah. 2 juga ya bisa. Semalam nas'alhu anil wahid. Tapi kalau 1 orang kita nggak berani tanya. Ya kalau cuma 1 orang yang bersaksi Bapak Ibu, itu mah bestinya gitu ya. Artinya tukang begal aja ketika dalam menjalankan aksinya itu kan berdua minimal gitu. Nah, jadi makanya minimal ada 2 orang Bapak Ibu ketika kita meninggal dunia 2 orang ini bersaksi bahwa kita orang baik, insya Allah Allah bisa menjadikan itu dasar untuk memasukkan kita ke dalam surga. Nah, ini satu apa ya? Satu konsep yang saya kira sangat adil gitu ya, fair gitu. Dan juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan meremehkan hablum minan nas gitu. Jadi Islam itu, takwa itu nggak cuman sholat, nggak cuman baca Quran gitu ya. Tapi lebih daripada itu bagaimana sikap kita kepada orang lain, perilaku kita kepada orang lain, ya apa yang bisa kita persembahkan, lakukan untuk orang lain, kebermanfaatan apa yang bisa kita sisipkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sejati, bukan orang yang cuma sekedar itu saja gitu ya, fokus di dalam hablum minallahnya saja. Nah, itu semua saya kira yang harus kita perhatikan karena ini sangat menentukan hasil akhir kita kelak gitu ya. Kan sayang kalau kita sudah tahajud tiap malam, duha tiap pagi, Quran tiap hari dibaca, tetapi hablum minanas kita anjlok. Makanya kan Nabi bilang dalam hadis sahih juga eh, apa itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Kemudian lanjutnya falyukrim doifa, muliakanlah tamunya. Falyakul khairan auliyasmut, berkatalah yang baik atau kalau tidak bisa diam, gitu kan? Nah, itu semua ciri orang beriman. Atau kemudian di hadis yang lain, kalau dia mengaku beriman kepada Allah, maka apa namanya, perhatikanlah tetangganya, santunilah anak yatim, berilah makan kepada orang yang. Nah, makanya dalam surat ini, Bapak Ibu, surat apa namanya, al al-balad ya, al-balad itu 90, dimulai dari ayat eh, 11 gini, Bapak Ibu lihat. Falaqatahamal aqabah, ya. Surat 90, surat al-balad. Falaqatahamal aqabah. Tetapi kenapa manusia itu, dia itu maksudnya manusia, tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Apa yang dimaksud jalan mendaki nan sukar itu? Wa ma adraka mal aqabah. Kalian tahu nggak apa jalan yang mendaki dan sukar itu apa? Fakku raqabah. Yaitu pertama melepaskan perbudakan. Hablum minan nas. Karena kalau membebaskan budak harus pakai duit, zaman dulu. Pakai emas gitu kan. Nah, yang kedua, apa jalan yang mendaki yang sukar? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Yatiman dza maqrabah, atau juga kepada anak yatim, memberi santunan yang masih ada hubungan kerabat. Jadi yatim itu Bapak Ibu, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bukan cuma yatim pihak luar, justru yang harus diprioritaskan itu yatim dari pihak keluarga, Bapak Ibu. Ini dalilnya. Jadi salah kaprah kalau ada orang kaya bikin santunan, undang yayasan ini, yayasan itu, bikin acara di rumahnya, menyumbang sekian banyak ke panti asuhan di mana, di Bogor, di Bandung, keluar kota, bahkan mungkin sampai ke Palestina. Tapi dia punya ponakan yatim, nggak terurus. Nah, itu salah. Tidak tepat gitu ya. Karena yang harus didahulukan adalah yatim yang punya hubungan kerabat gitu loh. Kan kenapa menyantuni yatim yang punya hubungan kerabat itu menjadi suatu jalan mendaki yang sulit? Karena beberapa orang perlu validasi, Bu. Ria gitu kan, ketika ketika menyumbang ke pihak lain atau ke yayasan luar itu kan dia dapat itu ya, dapat exposure gitu. Apalagi kalau sampai di rumahnya bikin tenda, pakai sound gitu, pakai panggung, undang sekian puluh yatim atau mungkin ratusan yatim gitu. Tetangganya pasti tahu ada exposure, ya dia terekspos, kemudian dapat validasi, dapat pujian. Tapi kalau ke yatim saudara, keponakan, sepupu gitu kan, semua mungkin nggak tahu gitu. Nah, itulah di situ kenapa ini termasuk jalan mendaki yang sulit gitu. Nah, au miskinan za matrabah, termasuk jalan sulit yang mendaki itu adalah memberi makan atau membantu orang miskin yang sangat fakir gitu. Nah, jadi lihat Bapak Ibu, jalan mendaki itu nggak sholat yang disebutkan di sini, nggak baca Quran, karena banyak loh orang bisa sholat, bisa baca Quran, bisa bahkan etikaf kemarin 10 hari terakhir Ramadan ramai loh masjid. Nah, tapi ketika dia dihadapkan dengan muamalah, kalau punya hutang, tanggung jawab nggak, bayar nggak, atau bahkan meremehkan mungkin hutangnya dia. Kalau dia punya salah, mau nggak minta maaf? Berlapang dada nggak? Kalau ada orang salah sama dia, dia maafin gitu loh. Bisa nggak nahan emosi kalau dia lagi marah? Bisa nggak jaga mulut untuk nggak usil komentarin hidup orang lain? Nah, itu yang sulit Bapak Ibu. Bisa nggak kalau kita punya kelebihan harta, kita berbagi kepada sesama, kepada saudara, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang lain gitu ya. Bahkan kalau infak itu dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 215 ya. Ketika mereka bertanya, "Ya Rasul ya Muhammad SAW, tentang apa yang mereka harus infakkan?" Allah jawab, "Katakanlah yang harus kamu infakkan hendaklah diperuntukkan pertama orang tua, kedua kerabat. Kerabat itu saudara ya Bapak Ibu, korobah yang punya ada hubungan kerabat itu saudara. Karena juga kita kebanyakan nih salah kaprah sama teman kantor baiknya luar biasa, sama teman hobi, tongkrongan, care-nya luar biasa. Tapi ada saudara datang ke rumah, pinjam uang karena mungkin masih belum dapat kerja, masih karena di PHK saat COVID, ya untuk beli beras, untuk beli makan.
Ya Allah, kita seolah-olah petantang-petenteng seperti orang yang paling benar. Kita nasihati saudara kita 2 jam, pulang juga nggak dikasih apa-apa gitu ya. Tapi kalau sama teman kantor, teman baik karena butuh validasi, dianggap jadi orang baik gitu ya, akhirnya salah kaprah. Bukan berarti jangan salah paham, bukan berarti saya nggak mengatakan nggak boleh berbuat baik kepada teman, sahabat, ya kolega, partner bisnis, teman kantor, bukan. Tapi ada skala prioritas gitu Bapak Ibu ya. Di sini ditunjukkan pertama orang tua, kerabat, baru anak yatim. Anak yatim pun tadi dalam surat Al-Balad yatim yang punya hubungan kerabat, baru orang miskin dan ibnu sabil orang dalam perjalanan gitu ya. Jadi itulah Islam Bapak Ibu. Jadi kalau kita selama ini selalu menggaungkan Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin itu penilaiannya atau titik beratnya, titik fokusnya itu ada pada hablum minan nas gitu ya. Kita kepada orang lain, kepada tetangga itu. Bahkan khusus tetangga itu nanti sebenarnya ada kajian khususnya tuh, ada tema khususnya. Tetangga itu juga punya hak yang sangat besar gitu ya. Nah, selama ini kita mungkin dalam bermasyarakat suka kurang perhatian terhadap hak-hak tetangga gitu ya. Nah, itu juga diatur dalam Islam. Nah, itulah hablum minanas semua. Bahkan kita kalau baca Quran dengan suara yang keras sampai mengganggu gitu ya, orang di sekitar kita itu bisa jadi dosa gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu tema kita pada pagi hari ini. Nah, hablum minanas itu bisa menentukan hasil akhir kita kelak di yaumil qiyamah. Maka apa yang kita bahas pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Dan yang paling penting adalah dijalankan ya, bahwa kita yang tahu bagaimana hubungan kita dengan sesama kita yang paham bagaimana diri kita punya sifat seperti apa, kita bagaimana. Nah, itu semua kita yang lebih mengetahuinya. Maka dari hadis-hadis dan ayat-ayat yang tadi saya sampaikan, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat, orang yang bisa memberikan banyak manfaat kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain. Maka kata Nabi, kalau kalian beriman, kalian mengaku beriman itu adalah apa? Hadisnya itu, perlakukanlah orang lain gitu ya, saudaramu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, la yu'minu ahadukum. Nah, ini hadisnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, tidak beriman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau kita sakit, kita pengennya dijenguk. Maka kalau ada orang sakit, kita jenguk. Kalau kita lagi butuh bantuan, pengennya kita dibantu. Maka kalau ada orang butuh bantuan, kita bantu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kaidahnya, janganlah berbuat jahat kalau belum bisa berbuat baik. Itu minimal ya. Kaidah kehidupan paling umum, paling minim itu, janganlah berbuat jahat kalau kita belum bisa berbuat baik kepada orang lain. Baik, mungkin itu Pak Mazwar yang bisa saya sampaikan. Masih ada sekitar 15 menit untuk mungkin Baik, pendalaman atau tanya jawab. baik. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ngeri-ngeri sedap juga kita ini Ustadz. Hati-hati di mulut. Masya Allah. Jadi untuk bisa masuk surga itu supaya apa dijauhkan dari neraka itu harus orang baik gitu ya Ustadz ya. Betul, iya, Betul-betul orang baik, enggak baik dengan Allah saja gitu, tapi dengan iya. manusia yang wajib, masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau dipertajam, diperjelas, ya kalau mau nanya langsung aja, di Pak unmute ya, Mazhar, Pak Mazhar. silakan. Ya, Pak Abdul Syukur ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf ini gambarnya nggak kelihatan di situ, kelihatan nggak ya? Ya kelihatan Pak, lanjut Pak. Ya, Pak Ustadz, Iya, ini silakan. dalam kaitannya dengan tadi berbuat baik dengan kerabat ya, orang miskin, kerabat ya. Nah ini kaitannya dengan sebentar lagi kan kita itu akan menghadapi apa hari raya Idul Adha ya, Iya, kurban. betul. Iya, Nah, yang pernah saya dengar itu korban itu baiknya ya di lingkungannya karena ini kan apa yang utama. Tetapi kalau lingkungannya itu memang sudah apa cukup
apa ya boleh dibawa keluar. Nah, ini seperti kita korban di kampung halaman karena di situ kan ada kerabat, ada apa yang mungkin juga ada yang miskin dan sebagainya. Nah, itu apakah sebaiknya seperti itu atau di lingkungannya sendiri, Ustaz? Seperti kami kan di Bekasi, ya korbannya di Bekasi, jangan sampai dibawa ke kampung halaman itu. Terima kasih. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Eh sebenarnya ini bisa apa namanya dipadu-padankan ya. Artinya misalnya gini, kita lihat di kondisi sekitar rumah kita, di masjid atau di musola sekitar rumah kita, lihat kebutuhan untuk korbannya sudah tercukupi atau belum. Kita tanya misalnya ke panitia masjid atau ke RT, ke RW-nya gitu ya. Kira-kira dengan jumlah hewan kurban yang sudah tersedia, yang sudah terdaftar sekarang, untuk kebutuhan berbagi kepada orang-orang yang terutama gitu ya, miskin, fakir itu sudah tercukupi belum? Kalau misalkan kata Pak RW, oh belum nih Pak, masih jauh. Nah, maka afdolnya dia silakan kurban di sekitar rumahnya saja, gitu kan? Nah, namun ketika misalkan sudah, oh sudah nih Pak, sudah alhamdulillah sudah bahkan berlebih, nah maka boleh silakan bawa ke kampung, gitu ya, tempat di mana kita lahir atau di mana banyak masih ada kerabat kita. Itu cara pertama. Atau cara kedua bisa saja, misalnya kan satu keluarga nggak cuma satu orang yang kurban, misalnya si bapaknya kurban, si istrinya kurban. Maka bisa dibagi dua tuh. Si bapak mungkin kurbannya ditaruh di sini, di rumah, di domisili. Istrinya si ibu mungkin untuk dipotong di kampung halaman. Bisa dengan teknis seperti itu. Jadi sebenarnya memang untuk keutamaan atau afdoliyah itu sebenarnya di tempat domisili, tetapi tidak dilarang untuk dibawa keluar. Maka dengan dua teknis seperti itu, dengan dua cara begitu, pertama dilihat dari kebutuhannya dan ketersediaan hewannya, apakah sudah mencukupi untuk kemudian nanti para fakir miskin ini mendapatkan daging, sehingga bisa berhari raya dengan bahagia, bisa ikut bakar-bakar sate, bikin apa namanya rendang, semur gitu ya. Misalkan sudah tercukupi ya sudah, berarti kita bisa bawa keluar. Kalau belum ya bagusnya di situ. Atau cara kedua, misalnya satu keluarga ada lebih dari satu yang berkurban, maka dibagi dua saja. Kurban siapa ditaruh di sini, kurban siapa nanti bisa dibawa ke kampung halaman. Gitu aja sih Pak Abdul Syukur ya. Ya, terima Mungkin kasih Ustaz. caranya. Ya sama-sama baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi yang lain? Kelihatannya Pak Akib nih. Silakan Pak Akib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pencerahan ini, Pak Ustadz. Ini benar-benar fenomena yang kita lihat pada masyarakat itu memang masih butuh sekali informasi seperti ini atau edukasi seperti ini. Bahkan ini mungkin dimulai dari pendidikan awal tentang belajar beragama ini, Pak Ustadz. Jadi Betul, bukan betul. hanya belajar sholat, belajar puasa, belajar macam-macam yang sifatnya hanya hablum minallah, tapi hablum minannas ini ternyata penting banget, Ya, penting sekali. Ini mungkin babul akhlak ya, ya, bab akhlak. Karena saya mohon maaf betul. Orang-orang yang anak-anak santri yang ada di pondok-pondok itu pun kadang-kadang akhlaknya juga kurang bagus gitu, kurang tersentuh. Bagaimana dia menghormati orang tuanya, pamannya, tamunya, orang-orang yang datang ke pondok itu dan sebagainya. Mereka cuek, tidak betul, betul. tidak ada satu adab yang diajarkan sejak dari awal bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Hak-hak orang lain, hak tamu yang perlu kita hormati. Jadi benar-benar ini membuka wawasan kita selama ini mulai dari yang paling muda perlu dididik sampai yang sudah tua pun banyak sekali kita di masjid itu nggak tegur sapa. Udah Betul, berkali-kali betul, cuek betul. aja ketemu boro-boro saling tersenyum aja nggak kadang-kadang. Jadi Iya, apalagi ini ini luar biasa nih Pak Ustadz. Saya sangat merasakan ini satu satu kebaikan yang kita ternyata hasil akhir kita menghadap Allah itu antara lain hablum minannas akan diperhitungkan sama Allah. betul, betul. Dan Baik. itu akan menjadi beban kalau tidak diselesaikan saat kita masih hidup di dunia ini. Luar Ya, biasa saya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz. ya sama-sama Pak Akib. Ya, 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 baik. silakan Ustadz. Ya. Ya, jadi tanggapan saya ya memang
Mestinya ini pendidikan. menjadi pendidikan karakter ya, Ya. akhlak gitu dari kecil. Makanya di beberapa negara maju seperti kayak misalnya Jepang gitu kan, beberapa anak SD itu kurikulumnya itu tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak menghafal buku. Terutama di anak-anak di kelas selevel TK, kindergarten terus kemudian di level kelas-kelas 1 2 SD itu lebih banyak diajarkan sosialisasi. Kalau nggak salah di Jepang beberapa kali jamaah saya juga cerita itu bagaimana di Jepang itu kalau kita mau menyeberang kemudian dikasih jalan oleh mobil nanti dia menunduk sebagai bagian ucapan terima kasih karena diberikan akses jalan. Begitu kan kemudian ketika ada jemputan sekolah di bis sekolah itu sebelum naik ke bisnya juga terima kasih dulu ke supirnya, ke drivernya walaupun dia jabatannya sebagai driver yang mungkin dianggap sebelah mata oleh banyak orang, tapi gara-gara dia orang tua terbantukan, anaknya bisa sekolah tanpa rasa khawatir was-was karena ada jemputan dari pemerintah atau dari pihak sekolahnya, maka berterima kasih di situ. Kemudian bagaimana dia diajarkan sharing ya dalam misalkan berbagi snack atau makanan ketika dia di sekolah atau misalkan meminta maaf ketika ada yang salah. Nah, itu yang memang harusnya diajarkan sejak dini, Bapak Ibu. Ya, ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu ada istilah children toxic gitu ya. Jadi ada anak-anak kecil yang mungkin sama orang tuanya dibiarkan melakukan atau memiliki sifat-sifat kayak nggak mau kalahan, maunya selalu menang, Hmm. Ya, ya. kemudian main fisik sama orang tua mungkin gebuk, tangannya terlalu enteng. Tadi misalkan bahkan mungkin yang belajar agama pun yang mungkin karena ngerasa, oh saya ini santri hafiz, saya ini hafal Quran. Ketika ada orang biasa yang menurut pandangan dia acuh, nggak cium tangan, gitu kan. Nah, jadi adab itu kan sangat erat kaitannya dengan budaya suatu negara. Islam itu mengakomodir. Ini yang perlu diperhatikan. Ada beberapa orang Islam saat ini mengatakan, oh cium tangan itu nggak boleh Pak Ustadz. Katanya bisa masuk dalam kategori syirik. Oh salah besar itu. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan cium tangan orang tua atau orang yang lebih tua dalam hal ini apalagi guru itu dikatakan syirik. Tidak ada. Bahkan itu merupakan sunnah. Para sahabat itu bahkan bukan mencium tangan Nabi saja Bapak Ibu. Kepala Nabi dicium. Kaki Nabi bahkan dicium. Bahkan ludahnya Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Nah, jadi kan ada kaidah al-adah muhakkamah. Adat, tradisi, kebiasaan suatu tempat itu bisa menjadi hukum. Jadi diakomodir oleh Islam. Dalam kategori umum selama tidak memang bertentangan dengan syariat gitu ya. Nah, kan di dalam dunia Islam Indonesia mencium tangan orang tua itu sudah bagian tradisi. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau ada anak sama orang tuanya cuma jabat tangan biasa. Dalam pandangan kebanyakan orang Islam Indonesia, kurang ajar nggak anak itu berarti Bapak Ibu? Sama ibunya jabat tangan seperti layaknya sama teman, nggak cium tangan. Itu dalam banyak pandangan orang Islam Indonesia, anak itu bagaimana? Kan kurang ajar, tidak ada adab. Dan itulah namanya adab. Adab itu suatu perangai, suatu budi pekerti yang diakomodir oleh Islam sesuai dengan tradisi tertentu. Kalau orang Arab itu kan ada namanya ta'annuk. Apa ta'annuk Bapak Ibu? Jadi beradu leher gitu ya. Jadi kayak kita salam cipika-cipiki lah. Tapi mereka lebih ke adu leher bahasanya. Ada di beberapa daerah juga, di daerah Khalij gitu, Dubai itu beradu hidung Bapak Ibu. Itu bagian dari adab, jadi menghormati orang lain. Kalau di kita kan nggak umum ya beradu hidung. Udah gitu kan hidung kita masuk ke dalam nih. Kalau beradu hidung takutnya bukan hidungnya yang beradu. Nah, orang-orang Dubai Emirat kan hidungnya mancung-mancung jadi benar-benar beradu. Nah itu adab diakomodir oleh Islam dan kalau itu menjadi sebuah tradisi sebuah daerah itu akan menjadi adab sebuah nilai yang bisa tadi masuknya ke dalam hadis Tirmidzi di antara orang yang haram masuk neraka adalah orang yang ramah, yang lemah lembut, yang dekat dengan masyarakat. Nah, itu salah satu teknis dan caranya aja. Kayak gitu. Nah, jadi memang sebenarnya harusnya itu dari usia-usia TK, dari usia SD itu harus sudah ditanamkan gitu. Ya sembari nanti yang praktek sholatnya, tuntunan fikihnya itu ya dipelajari lah. Itu insya Allah sih semua bisa belajar di situ. Cuman kan belajar supaya menghargai teman. Bahkan sekarang dalam dunia pendidikan jangan membuli gitu kan. Jangan mengata-ngatain fisik gitu kan. Itu bagian dari Islam. Tadi hadisnya orang muslim sejati
adalah orang yang ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, orang-orang sekitar kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang dengan keberadaan kita. Nah, kalau kitanya tukang bully, tukang gosip, tukang ngatain orang, orang gak akan nyaman di dekat kita. Nah, itu berarti dia tidak muslim sejati gitu ya. Ya. Ya baik Pak Akip ya, mudah-mudahan lah ke depannya Makasih. kita bisa saling mendidik putra-putri Ya, kita semua. ya. Baik, Makasih. baik, Bapak Ibu sekalian, kalau Waalaikumsalam nggak Pak ada lagi, Mas. oh iya, silakan Masih, Ibu. masih bisa? Masih Silakan. Masih silakan bisa satu Pak? lagi ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu yang sangat menarik, judulnya sangat menarik. Penting rasanya di dalam hubungan sosial kita. Jadi sehubungan dengan apa yang Pak Kip tanyakan tadi, saya juga menanyakan dalam hal itu, tapi pertanyaan saya adalah bagaimana meminimalisasi kecanggihan zaman sekarang. Jadi yang mengakibatkan kurangnya rasa sosial di antara anak-anak itu, rasa hormat, rasa apa itu karena mereka itu asik dengan gadgetnya. Jadi mereka tidak peduli dengan lingkungannya. Malahan orang tuanya negur juga nggak ada respon gitu. Betul, betul. Sehingga adabnya itu jadi berkurang. Kemudian lagi saya lihat itu sekarang mata pelajaran etika dan akhlak itu tidak ada lagi di sekolah. Jadi mereka itu betul-betul haus dengan budi pekerti, adab yang disampaikan tadi. Kemudian juga tidak adanya kerjasama antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi Ya, kalau orang gurunya menyalahkan muridnya, orang tuanya marah atau mengadukan ke HAM lah ini segala macam. Jadi ini faktornya. Jadi dalam semuanya itu, saya mohon ke Pak Ustadz bagaimana meminimalisasi atau bagaimana jalan keluar dalam situasi yang tidak bisa kita lari dalam kenyataan seperti ini. Adalah baik. Ya, apa? Pengaruh zaman, sedangkan di luar negeri orang juga masih mengutamakan etika, sedangkan dalam budaya sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau ini bagaimana caranya? Ini yang sangat penting sekali baik. untuk generasi yang akan datang. Makasih Pak Ustadz. Ya, Jazakallah selamat. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul Bapak, Ibu ya. Salah satu tantangan akhir zaman ini adalah gadget. Ya, itu menjadi sebuah tantangan terbesar lah bagi orang tua Ya. saat ini. Nah, masalah gadget itu rektor kami dulu di Hadramaut Yaman pernah ditanya tentang bagaimana meminimalisir penggunaan gadget gitu ya dari kepada anak. Jadi jawaban beliau unik. Beliau jawab begini, pakai ilustrasi beliau jawabnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya, gimana caranya supaya para nahkoda kapal itu berlayar dengan aman dan selamat tanpa adanya ombak, ya supaya selamat itu ombaknya dihilangkan. Maka itu saya nggak punya jawabannya, kata rektor saya. Artinya apa? Yang namanya ombak pasti, yang namanya laut pasti berombak. Itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, yang bisa dilakukan oleh para nahkoda ini biar berlayarnya selamat, apa yang bisa dilakukan? Dua misalnya. Di-upgrade kapalnya biar lebih canggih, biar lebih kuat gitu ya menghadapi gelombang ombak yang begitu besar. Dan yang kedua, upgrade skill nahkodanya. Itu dalam berlayar untuk meminimalisir bencana saat badai datang, ombak badai datang. Nah, maka itu maksudnya begitu, Bu. Gadget ini adalah ibarat ombak di dalam lautan kehidupan ini. Kita tidak bisa, tadi yang seperti Ibu sampaikan, tidak bisa kita hindari karena memang sunnatullahnya saat ini ombak itu adalah gadget. Anak-anak kita akan terombang-ambing oleh ombak itu kalau anak-anak kita tidak berikan bekal. Maka kalau tadi nahkoda kapal harus mengupgrade kapalnya dan skill kemampuan berlayarnya, maka pun demikian dengan anak kita. Kita upgrade kemampuan agama dia, dan ibu sebagai nahkoda sang anak, ya, orang tua itu memiliki peran sangat penting. Jangan sampai anak menguasai orang tua, atau dengan kata lain orang tua kalah dengan anak. Zaman sekarang banyak orang tua dalam tanda petik ya kalah dengan anak beralaskan dia sayang, dia cinta.
Jadi semua kemauan anak dituruti sampai anak Betul. sudah di luar batas itu tidak ada apa namanya tindakan. Kalau zaman kita kan mungkin termasuk saya itu masih Ya, mendapat pendidikan istilahnya ala-ala VOC gitu ya Bu ya. Ya jadi ya, masih pakai kontak fisik, saya masih suka diempos, dicubit sampai biru kalau nggak mau ngaji. Kalau saya ya, bahkan kalau kita diomelin sama guru, kita dimarahin sama guru, ngadukan kita ke orang tua di rumah, malah kita ditambah sama orang tua kita ya. hukumannya. Bukan kita dibela. Kalau anak sekarang itu tadi orang tuanya terlalu membela si anak, mau salah kasih anak, mau benar kasih anak, nggak pernah mendengar. Pokoknya ibu gurunya yang salah, apalagi di beberapa sekolah yang mungkin bayarnya mahal, orang tuanya sudah merasa gua kan udah bayar mahal, lu kan harusnya ngedidik saya aja orang tuanya nggak pernah main fisik, kenapa kamu main fisik misalnya begitu. Akhirnya timbullah di sikap anak ini perasaan merasa oh berarti dilindungi, berarti saya tidak mungkin salah, Hmm. berarti apapun yang saya lakukan akan benar. Nah sehingga muncullah tadi ketidaksopanan, Ya, ya kan, kemudian kurang ajar kepada betul. guru, tidak punya rasa respect gitu kan. Ya, Nah jadi ini yang seharusnya tadi yang ibu bilang harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru, itu sangat betul. Nah sedangkan orang tua sekarang terlalu sibuk dengan pekerjaan, dianggapnya dia sudah mengeluarkan uang banyak, ya dia nggak mau tahu, pokoknya guru harus membuat anaknya cerdas, pintar, segala macam gitu. Tanpa mau tahu, tanpa ada andil orang tua gitu kan. Sedangkan kalau anaknya dimarahin, diomelin, dikasih hukuman, orang tuanya nggak terima. Nah, jadi kan guru serba salah. Sampai kemarin sempat guru demo kan, ketika ada ya, anak polisi dihukum oleh gurunya, malah gurunya yang ditangkap kan, malah ya. gurunya yang dilaporkan ke polisi. Akhirnya para guru ini, Persatuan Guru di Indonesia membuat gelar unjuk rasa. Ya sudah kalau gitu jangan, kami tidak akan pedulikan anak Anda mau ngapain aja, mau berlaku apa saja, kami tidak akan marahi, kami tidak akan omeli, kami tidak akan hukum, terserah anak Anda mau berbuat apa dan menjadi seperti apa. Apakah kita mau pendidikan kita begitu? Ya kadang-kadang kita juga tadi salah. Kalau sekarang kita main fisik, ujung-ujungnya kaseto, turun tangan ya Bu ya. Hak anak lah, mainnya di HAM dan lain sebagainya. Jadi ya saya kira sebuah kemunduran lah ya. Akhirnya anak-anak kita akan menjadi seperti itu. Nah, kalau masalah gadget sih, itu tanggung jawab sepenuhnya di orang tua saya kira. Maka orang tua harus punya kontrol parents yang sangat tinggi. Kalau saya, karena anak saya harus ada jamnya. Gak boleh. Kita harus lebih kuasa dibanding anak. Jangan sampai orang tua kalah dengan anak. Jangan sampai anak bisa mengatur orang tua, bahkan ngomelin dengan nada tinggi dan seterusnya. Kalau sudah sampai di level itu, akan sangat sulit memisahkan anak dari gadget gitu ya. Mungkin itu Bu tanggapan saya. Baik, Jadi satu lagi Jadi boleh Ustaz, peran itu ada jadi resen. peran orang tua yang diutamakan di betul sini Ibu, ya Pak karena Ustadz. orang tua lah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oh, iya. Ya, Oke, makasih. ya baik. Baik, Ustadz, boleh satu lagi Ustadz? Ibu Ya, Yurni silakan. udah resen. Ya, silakan Bu Yurni. Ya, maaf Ustadz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya juga berhubungan dengan gadget, tetapi terkait dengan infak ya, dengan sosmed yang demikian marak sekarang itu. Kadang-kadang nomor HP kita itu nggak tahu dia dapat dari mana. Lalu ada permintaan untuk kita berinfak gitu, Ustadz. Nah, ini mensikapi yang seperti ini bagaimana ini, Ustadz? Terima kasih. Satu pertanyaan saya, Ibu kenal dengan orang yang Nggak menghubungi kenal kita tiba-tiba. yayasan, berarti yayasan sifatnya atau pribadi? Ya, kadang-kadang yayasan, kadang-kadang dia itu yayasan, dia sebutkan yayasan ini, yayasan itu. Ya, Kita nggak saya juga kenal. sering dapat itu ya, Iya, yayasan panti asuhan yatim inilah segala ya macam. betul, Ustaz. Betul. Ya, jadi gini. Satu, kalau memang ibu mau menanggapi dan merespon pesan seperti itu, pastikan yayasannya betul ada, legal, ya legalitasnya ada. Ibu survei kan nggak mesti datang sekarang. Saya kira bisa melalui cek di Kemenhumkamnya ada nggak nomor yayasannya. Ya, Kemudian cek di Instagramnya betul nggak ada kegiatan-kegiatan ininya. Mungkin bisa cek and recheck ke teman-temannya. Kalian tahu nggak yayasan ini? Kalau misalkan mau merespon, ya, pastikan dulu bahwa legalitasnya benar, yayasannya tidak bodong, dan juga kita tahu mungkin secara kasat mata, oh programnya baik, tanggung jawab, dan mungkin bisa amanah. Silakan saja berbagi kalau memang mau merespon. Kalaupun tidak merespon, tidak menjadi dosa dan tidak menjadi kesalahan bagi ibu. Gitu ya, kan tadi yang saya bilang ada tanggap prioritas di Al-Baqarah 215. ya, Saya kan punya tanggung jawab nih ke ponakan-ponakan, sepupu atau abang adik yang mungkin masih ekonominya kurang baik, saya lebih memilih bantu dia aja lah Pak Ustadz. Ya silakan. Karena memang prioritas ibu di situ sebenarnya.
Nah, Ya. tapi misalkan ada kelebihan uang, masih ada ingin bisa meluaskan lagi skup berbagi kita, ya boleh saja merespon yayasan-yayasan semacam itu. Tapi tadi harus pastikan. Atau kita mungkin saya punya yayasan sendiri lah, saya punya langganan sendiri untuk berbagi. Saya sudah kenal foundernya, saya sudah kenal CEO-nya, atau saya kenal pengurus yayasannya, itu lebih bagus lagi karena lebih tepat sasaran. Karena sekarang kita perlu cerdas juga dalam berbagi, karena banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan baiknya nomor satu, Bu. Kemarin Prof. Nasaruddin Umar kan kita menyebutkan orang Indonesia charity sosialnya itu yang non government, non pemerintah itu nomor satu di dunia. Donasi Indonesia itu nomor satu terbesar di dunia yang non governmentnya. Tapi supaya nggak salah gitu ya dalam berbagi, ya kita perlu untuk check and recheck. Kalau memang pesan itu mau direspon, tapi kalau tidak direspon pun nggak ada masalah. Yang penting kita tetap berbagi sesuai dengan porsi kita kepada orang-orang yang lebih kita ketahui latar belakangnya. Ya. Terima kasih. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa kajian pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, Terima sama-sama kasih Bapak teman-teman Ibu. semua. Jadi kita tutup Ustadz, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa terus mengimbangi keimanan dan ketakwaan kita dengan hablum minallah dan hablum minanas kita. Kita tularkan ini kepada anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, terutama juga para kakek, para nenek nih, yang tadi saya ketinggalan. Ya, kadang sayangnya ke cucu itu juga kadang secara nggak sengaja, secara nggak langsung ngajarin cucunya untuk nggak hormat sama orang tuanya. Misalnya sama orang tuanya dilarang makan es, dilarang makan mie instan, larilah ke kakeknya, neneknya, dibuatkan sama kakek neneknya. Nah, diberikan uang untuk beli es gitu kan. Itu juga salah kaprah, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sayang dengan cucunya, ajarkan dia respect kepada orang tuanya. Karena sekali lagi, anak adalah tanggung jawab orang tua, bukan kakek dan neneknya. Misalkan gini, Nek, aku mau mie dong, aku mau es dong. Kamu dilarang nggak sama bunda? Boleh nggak sama mama? Boleh nggak sama ibu? Kalau memang boleh, nanti nenek buatkan. Tapi kalau nggak boleh, nenek nggak mau buatin. Kamu izin dulu sama mama, izin dulu sama bunda. Nah kayak gitu, itu juga salah satu cara tuh Bapak Ibu untuk mendidik cucu kita menjadi anak yang beradab sama orang tuanya, ada rasa respect dan hormat kepada orang tuanya. Apalagi jauhi, hindari kakek ngomelin anak di depan cucunya. Kamu ini sama anak sendiri kok nggak benar. Jadi nanti cucu akan punya perasaan terbackingi, Bapak Ibu. Oh, saya punya backing kakek, punya backing nenek ini. Jadi sama orang tuanya akan nggak hormat, sama orang tuanya akan cenderung tidak respect gitu ya. Dan itu juga harus dihindari. Jadi sayangnya kakek dan nenek ini harus perlu juga dibatasi gitu ya. Baik, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kita akhiri sama-sama dengan 3 kali kalimat tauhid, 3 kali dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an tayyiban mubaraka wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semua. Sampai ketemu pekan depan insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Pembahasan yang sedang berlangsung di DPR lebih difokuskan pada reformasi skema pensiun yang ditujukan untuk ASN. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Maswar telah mengajak ikut mendengarkan tausiah ini. Amin. Terima Barakallah. kasih Ustaz.
Semoga bermanfaat Waalaikumsalam. untuk Terima kita kasih semua. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Pak Mas, Bapak Ibu sekalian telah memfasilitasi hablum minan nas. Masya Allah. Izinkan nenek keluar semua teman-teman yang soleh-soleha. Terima kasih. Dimohon untuk tidak langsung percaya pada informasi yang belum dikonfirmasi dan menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari Bapak dan Ibu pensiunan adalah, apakah saya harus melakukan autentikasi setiap bulan? Jawabannya, tergantung kategori penerima pensiun. Pak Mas kemana nih Pak Mas? Verifikasi untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh pihak Oh, ini. Ya, nah. Coba dimatiin nih Pak Mas nih. pensiun. Autentikasi ini dilakukan dengan skala berbeda, tergantung status penerima. Setiap 3 bulan sekali, diperuntukkan bagi penerima pensiun yang Abdul memiliki Syukur apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya Saya Pak? lihat Pak ini Ya, Pak Akib, iya aduh, Pak. cerah ya Pak Akib, cerah wajahnya cerah. Alhamdulillah. Baru pulang 45 hari di Mekah Ya, Madinah Pak. Masya Allah. Kali hanya lihat Pak, film-filmnya ada Mekah itu, Masya Allah. Manusia begitu banyak ya. Iya, tapi tetap aja kepengen ke sana lagi Pak. Hah? Tetap aja kepengen ke sana lagi Iya, saya. ya, tuh. Insya Allah. Bapak belum ada masalah ya, kaki belum ya. Kalau kakinya sudah La ini, haula wala- Aku serahkan sama Allah Pak. ya serah aja. La haula wala quwata illa billah. Alah. Pingin itu Pak, tapi ya tadi ada kendalanya itu begitu. Insya Lihat Allah. manusia berdesak-desak itu kita, aduh gimana nih Ini kaki ini. Pak Sanusi apa kabar nih Pak? Dokter Sanusi. Dokter Sanusi apa kabar? Alhamdulillah nggak denger ya. Alhamdulillah ya. Pak Maswar, mana Pak Maswar nih? Hah? Zoom-nya lupa dimatiin nih Pak Maswar. Oh iya, iya. Pak Maswar memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Oh gitu, masih dalam rangka halal bihalal. Ini masih di penghujung bulan Syawal. Iya. Ini. Ada dalilnya tapi Pak halal bihalal tadi. Mm-mm. Itu cucu saya Pak pernah habis sholat Pak di sekolahnya dia. Itu habis sholat sedang selesai ceramah. Begitu mau duduk kursinya ditarik sama temannya. Sampai begitu Pak. Jadi bahaya sekali. Jadi akhlak ada perilaku bahwa itu membahayakan. Bahwa itu. Jadi itu suasananya tuh seperti itu. Jadi memang agama Islam ini harus mengajarkan akhlak adab supaya Iya. tidak. Itu Pak, itu di dalam apa namanya Riyadhus Shalihin jilid 1 itu semua akhlak yang seperti tadi disebutkan oleh Ustadz itu semua lengkap Pak itu, Masya Allah. Kalau kita ini apa baca Riyadhus Shalihin yang jilid 1 saja. Itu satu, ya, 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 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Mas kemana nih Pak Mas? Kasihan. Nggak dimatikan ya. Belum dimatikan. Beliau Oh, kita telepon Pak, kita telepon. telepon ya. Kita Mas, telepon Pak Maswar nih. ya, 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 ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak ya. Ya, mau Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini